warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yani Mala, NIM 230606214. Berdirinya saya di sini untuk menceritakan dongeng tentang kisah nelayan dan istrinya yang serakah. Ya. Di sebuah gubuk kecil terdapat sepasang suami istri. Ya. Di mana gubuk kecil itu disebut dengan kampung nelayan. Ya. Di mana hidup mereka berdua sangat kekurangan. Di mana suaminya sangat bahagia akan kesederhanaannya. Ya. Namun tidak dengan istrinya. Ya. Di mana istrinya selalu mengomel-ngomel setiap hari. Entah itu karena kurangnya beras, entah itu karena rumahnya yang berantakan, rumahnya yang kecil dan keadaannya yang tidak memiliki uang sepeser pun. Si suami hanya bekerja sebagai nelayan. Ya. Hingga suatu ketika si nelayan pergi berlaut untuk mencari ikan. Ya. Di saat dia pergi berlaut, dia mendapatkan satu ekor ikan mas. Namun, ketika nelayan itu menaruh ikan emas itu di dalam embernya, kejadian aneh itu lalu datang. Ikan mas itu pun berbicara, "Tuan, tolong kumohon, lepaskanlah aku, Tuan." Ya. Ucap ikan mas tersebut. Sontak nelayan itu pun kaget akan kejadian itu. Ya. "Siapa kamu? Siapa kamu?" kata nelayan tersebut dengan bingungnya kepada ikan mas tersebut. Ya. Namun tanpa berpikir panjang, nelayan itu berpikir bahwa dirinya itu hanya menghalusinasi tentang ikan tersebut. Dan ketika itu seluruh badannya pun merinding. Akhirnya dia leluasa dengan senang hati, dengan tidak berat hati untuk melepaskan satu ekor yang dia dapat dari hasil nelayannya itu. Ya. Dan ketika nelayan itu sudah melepaskan ikan tersebut ke dalam lautan lagi, tiba-tiba si ikan itu pun berucap lagi kepada nelayan tersebut, "Terima kasih Tuan, terima kasih engkau telah memberikanku kebebasan, terima kasih telah melepaskanku, terima kasih telah menolongku," ujar si ikan emas tersebut. Ya. Lagi dan lagi nelayan itu merasakan bahwa dirinya hanya berhalusinasi akan ikan tersebut. Ya. Namun nelayan itu hanya terdiam. Dan ikan emas tersebut berbicara kembali, "Aku akan memberikan kamu." Ya. Ikan emas itu berkata lagi. Ya. Ikan emas itu berkata lagi, Aku akan memenuhi semua keinginanmu. Apapun keinginanmu, aku akan penuhi Tuhan. Karena itu sebagai tanda terima kasihku, engkau telah melepaskanku ke rumahku kembali. Ya. Nelayan itu masih termenung, tidak tahu dengan apa yang kejadian yang dia rasakan. Setelah itu ikan mas pun pergi. Dan singkat cerita, nelayan pun kembali ke rumahnya dan menceritakan hal aneh yang terjadi waktu dia menelayan tadi ke laut. Ya. Si nelayan menceritakan hal-hal yang terjadi di laut tadi kepada istrinya. Semua cerita itu dia ceritakan kepada istrinya. Dan istrinya pun berkata kepada si suaminya, "Bodoh sekali kamu ini. Kenapa kamu tidak meminta saja apapun dari ikan mas itu?" Kata si istri. "Mungkin ikan mas itu benar mau menolong kita. Kenapa kamu tidak meminta semua kekayaan? Kenapa kamu tidak meminta apapun yang kamu mau kepada ikan mas itu? Ya. Sekarang kamu kembali ke laut, panggil ikan mas itu. Aku ingin memiliki banyak perhiasan," kata istrinya. Ya. Akhirnya karena nelayan sangat mencintai istrinya, dia pun mengikuti keinginan istrinya. Dia pergi ke laut untuk mencari ikan mas itu. Sesampainya di laut, si nelayan memanggil ikan mas itu, "Ikan mas, aku datang." Setelah itu datang tak lama lagi, ikan mas pun datang. "Wahai lelaki, kamu mau apa?" "Ikan mas, aku memiliki keinginan. Istriku ingin memiliki emas yang banyak," kata si nelayan kepada ikan. "Pulanglah dan
lihat apa yang terjadi, kata ikan mas. Setelah itu, ikan mas pun pergi dan nelayan pun kembali ke rumahnya. Sampainya di rumah, si nelayan terkejut. Istrinya sudah memiliki banyak perhiasan, entah itu di lehernya, di pergelangan tangannya, semua di anggota badannya itu dihiasi dengan berlian yang mewah. Lalu istrinya bilang, "Suamiku, perkataanmu benar bahwa ikan mas itu emang ikan yang ajaib dan bisa mengabulkan permintaanmu." Karena kesirikan dari istri si nelayan, akhirnya dia memiliki trik-trik, ide-ide yang lain untuk meminta kepada ikan mas kepada suaminya. "Suamiku, aku ingin menjadi ratu di dunia ini," kata si istri kepada suaminya. "Pergilah ke ikan mas, lalu katakan kepadanya bahwa aku ingin menjadi ratu di dunia ini." Akhir cerita, si nelayan pun kembali ke laut untuk meminta kepada ikan mas itu. Ikan mas, apalagi?" kata ikan mas itu. "Istriku ingin menjadi ratu di dunia ini." "Kembalilah," kata ikan mas itu. Sesampainya di rumah Pak nelayan itu, istrinya kini sudah menjadi seorang ratu. Dengan istana yang begitu megah. Dengan kerampusannya, itu pun istrinya tidak. Ya. Namun dengan kekayaan itu, istrinya tidak puas akan hal itu. Dia kembali lagi minta kepada suaminya, "Suamiku, aku ingin hal itu." Dia kembali lagi minta kepada suaminya, "Suamiku, aku ingin menjadi orang yang paling kekal di dunia ini, menjadi ratu yang kekal di dunia ini," kata si istri kepada suaminya. Alhasil, si suami pergi lagi ke lautan. Ikan mas, dan ikan mas pun kembali menghampiri si nelayan. "Ada apa lagi, nelayan?" kata ikan mas. "Ikan mas, istriku ini sudah keterlaluan. Dia ingin menjadi orang yang abadi di dunia ini," katanya. Namun ikan mas tidak menjawab apa-apa lagi. Dia hanya terdiam. Si pelayan pun menunggu ikan mas itu kembali lagi. Namun ikan mas tak kembali lagi dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Akhirnya karena nelayan capek menunggu ikan mas akan jawabannya, akhirnya nelayan pun kembali ke rumahnya. Dan betapa terkejutnya dia di saat dia sampai ke rumahnya yang udah lusuh seperti dulu, istrinya yang berpakaian seperti dulu, seperti waktu mereka sangat sederhana. Istrinya sudah kembali menjadi orang yang sangat sederhana. "Suamiku, aku minta maaf kepadamu," kata si istri. Aku baru sadar bahwa apa yang kulakukan itu adalah salah, bahwa aku sangat serakah atas di dunia ini. Maafkan aku, suamiku, kata si istri. Dan si nelayan pun mengatakan, "Tidak apa-apa, istriku. Aku akan berjuang untukmu agar kamu bisa hidup layak dan bahagia." Pesan dan kesan dari cerita ini adalah bahwa kita harus bersyukuri apa yang kita dapat, apa yang kita rasakan saat ini. Kita harus mensyukuri apa yang kita rasakan, entah itu apakah kita hidup sederhana maupun hidup dengan berkecukupan. Kita harus selalu bersyukur di dunia ini, apapun itu. Walaupun rezeki kita hanya sedikit, nggak apa-apa. Kita harus tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, itu aja dari saya.